Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, yang tentunya kita menghormati dan semoga Allah SWT senantiasa terus menyayangi, mengangkat derajatnya, memuliakannya dan memudahkan urusan hajat-hajatnya, cita-citanya, yaitu kepada Tikin sekeluarga, saudara Tikin sekeluarga, keluarga besarnya, semoga senantiasa terus dalam lindungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah insyaallah, dan senantiasa diberkahi setiap pekerjaan dan rezeki serta ilmunya insyaallah. Kemudian kepada kita semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kedudukan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, disegerakan cita-cita kita, dikabulkan hajat-hajat kita, disegerakan kemudian apa menjadi keinginan dan harapan-harapan kita, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti Allah dudukkan kita dengan berkat duduknya kita di malam hari ini, Allah dudukkan kita nanti di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa kita pengajian malam Sabtu, yaitu pengajian burdah kita malam hari ini di kediaman daripada saudara Tikin. Alhamdulillah, dan insya Allah menjadi tempat dan rumah yang berkah insya Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah lembutkan penghuni rumah di sini hatinya, dan makin tambah dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah, dan makin tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, di malam hari ini seperti biasa kita akan mengaji tentang syarah burdah, namun malam hari ini kita akan tambah juga tentang yaitu Ruhul Ahmar ya, atau biasa disebut angin merah ya. Ini sebuah penyakit, Ruhul Ahmar atau Rihil Ahmar, itu angin merah ini adalah sebuah penyakit. Penyakit ini kalau diperiksakan ke dokter tidak akan tahu dokter, karena ini menyerang langsung ke dalam diri manusia tadi tersebut. Nah, pernah suatu ketika itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yaitu ketika itu beliau sedang duduk di singgasana beliau, tiba-tiba kemudian ada angin besar sekali di saat itu. Lalu kemudian Nabi Allah Sulaiman berkata kepada angin tadi tersebut. Nah, Nabi Sulaiman juga bisa, beliau berkomunikasi dengan angin ya, berkomunikasi dengan angin. Nah, kalian insya Allah bisa juga lah ya, insya Allah minyak angin lah berarti kalian ya. Nah ini Nabi Allah Sulaiman berkomunikasi dengan angin tadi tersebut, lalu ditanya, siapa engkau? Ditanya di saat itu. Lalu kemudian angin ini mengatakan bahwa Ana Rihil Ahmar, aku ini adalah angin merah. Aku apabila aku menghembuskan di rongga daripada anak Adam, maka kemudian dia akan mengeluarkan darah dari hidungnya, dari hidungnya. Lalu kemudian apabila aku kemudian meniupkan anginku ini ke otak daripada anak Adam, maka dia akan menjadi gila. Nah, jadi orang penyakit gila itu bisa jadi karena stres, bisa jadi juga karena Ruhul Ahmar, bisa jadi seperti itu. Dan orang yang stroke itu juga bisa jadi karena penyakit Ruhul Ahmar. Karena di sini Ruhul Ahmar ini biasanya mengakibatkan orang stroke, yaitu dia hidungnya berdarah. Karena angin itu, kalau orang tua-tua kita dulu bilangnya angin duduk katanya. Nah,
padahal angin tidak ada yang duduk ya, orangnya yang terduduk maksudnya ya, orangnya yang terduduk tuh. Nah jadi Rihul Ahmar atau Ruhul Ahmar ini dia bisa mengakibatkan orang stroke dan kemudian hidungnya mengeluarkan darah, tadi tersebut. Nah kemudian oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dikarenakan kengerian beliau dengan bahayanya daripada Rihul Ahmar tadi tersebut, maka Nabi Allah Sulaiman kemudian menyuruh kepada pengikutnya untuk membakar daripada angin Rihul Ahmar tadi tersebut. Lalu kemudian Rihul Ahmar ini menyatakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku tidak bisa engkau musnahkan, katanya. Aku akan tetap terus ada terus sampai nanti, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memusnahkan aku. Jadi angin Rihul Ahmar itu memang sudah ada dari dulu, memang sudah Allah tetapkan sampai nanti. Nah, itu ada terus sampai sekarang dan sampai nanti. Nah itu ada. Nah terus kemudian suatu ketika juga pernah di saat itu cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu cucu beliau pernah terkena penyakit Rihul Ahmar ini. Sampailah cucu beliau itu mengeluarkan darah di hidungnya. Beliau lalu kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Nah karena Nabi yang susah, malaikat Jibril yang datang. Kalau kalian yang susah, ya palingan lintah darat, buaya darat, atau siapa palingan yang datang kepada kalian ya. Nah ya palingan ya siapa yang mau minjem duit kayak itu kan. Nah tapi kalau ini baginda Nabi, cucu beliau yang datang, cucu beliau yang sakit, malaikat Jibril datang. Datang malaikat Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Jibril, wahai Jibril, cucuku sakit, keluar darah dari hidungnya. Apa yang harus aku lakukan? Lalu kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam, beliau menghilang sejenak. Menghilang sejenak ini dalam beberapa ulama menyampaikan bahwa beliau menghadap Allah untuk minta informasi dari Allah apa yang harus dilakukannya. Lalu kemudian Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Jibril memberikan satu doa, yang mana doa ini diberikan oleh kanjeng Nabi, dan kemudian baginda Nabi kemudian mendoakan cucunya tadi tersebut. Kemudian atas izin Allah, berkat doa tadi tersebut, Allah sembuhkan cucu beliau tadi tersebut yang sudah setengah stroke. Maksudnya stroke itu ya, udah keluar. Orang kalau stroke udah keluar darah di hidung, itu berarti parah. Maka biasanya orang kalau stroke itu dia biasanya disuruh untuk mengeluarkan darah dari jari-jarinya supaya dia tidak kram atau tidak semutan, tidak kaku, supaya kembali lemas, peredaran darah kembali lancar. Namun ada satu doa tadi tersebut yang mana nanti akan saya ijazahkan kepada kalian. Baginda Nabi menyampaikan doa ini apabila dibaca oleh seseorang walaupun satu kali dalam hidupnya, maka insya Allah atas izin Allah dia tidak akan terkena penyakit stroke dan dia akan jauh dari penyakit kronis, insya Allah. Kalau pertanyaannya, Beb, bagaimana kalau kami sekarang yang sudah ada penyakit kronis ini? Terlambat lah ya. Tapi tidak, insya Allah belum terlambat. Minta doa tadi tersebut, insya Allah dengan izin Allah nanti bisa Allah sembuhkan. Nah, ada orang yang mengatakan diabetes itu tidak ada obatnya, katanya begitu. Kalau menurut ilmu medis mungkin iya. Namun di hadapan Allah tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau Allah punya kehendak, semua bisa terjadi. Kulli syima'gul, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti bisa saja kemungkinan terjadi atas izin Allah. Makanya kalau kita ada saudara kita yang dia kena penyakit diabetes atau kolesterol atau apa saja, jangan ditakut-takuti.
kau tak ada penyakitnya, tari kau mati dah. Siap-siap ya nih, bagus kau ini apa bikin surat wasiat. Jangan kayak gitu. Kasihan dia ya. Tapi besarkan hatinya bahwa tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya. Semua insya Allah ada obatnya. Ini menurut daripada agama kita, keyakinan kita dalam beragama. Ketahuilah bahwa semuanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit yang sekarang ada nih, corona. Nah, corona, orang bilang wah corona susah. Nah, mungkin ini bagian daripada ujian Allah kasih kepada kita. Kalau mungkin dengan tidak ada penyakit seperti ini, kita lupa cuci tangan, kita lupa bersih-bersih, kita lupa segala macam, pakai masker segala macam. Dulu kita pakai maskernya kalau asap banyak baru kita pakai masker. Tapi sekarang kita pakai masker pun keluar, kadang-kadang kita harus pakai masker segala macam di tempat keramaian, kita harus pakai masker yang banyak orang segala macam, kita harus pakai masker. Atau cuci tangan, kita minimal pulang ke rumah kita cuci tangan. Nah, itu sangat penting. Dan saya sampaikan pada kalian, jangan meremehkan COVID ya, jangan meremehkan corona ya, COVID-19 jangan diremehkan. Karena ada orang yang mengatakan, "Oh, itu hoak." Ini bukan hoak. Karena kejadiannya ini, penyakit ini bukan hanya menimpa di Jalan Petani, tapi seluruh dunia semua kena semua nih. Nah, jangan nak coba-coba. Oh, saya tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya, saya kasih tahu. Sekarang di Rumah Sakit Sudarso itu butuh relawan. Nah, silakan kalau mau jadi relawan itu. Ya, saya yakin kalian pasti tak ada yang berani ini jadi relawan COVID di sana ya. Nah, kalau masih tak percaya, silakan. Nah, nanti bisa didata sama Habib Jaki siapa yang mau jadi relawan di Rumah Sakit Sudarso sana ya. Nah, bini saya masih muda, cantik. Kau katanya tak percaya. Sekarang takut ya ditinggal kalau meninggal ditinggal kehilangan bini segala macam ya. Nah, saya ingin sampaikan pada kalian bahwa Rihal Ahmar angin merah ini nanti di akhir pengajian saya akan kasih ijazah kepada kalian tentang Rihal Ahmar ini ya, doanya nanti ya. Rihal Ahmar ini dia akan datang di saat-saat atau waktu-waktu yaitu ba'dal asar sampai sebelum isya. Nah, menyerang kepada siapa saja, yaitu mereka yang mereka dalam keadaan ketidaksadarannya. Contohnya ketidaksadaran itu mereka tidur di saat waktu asar. Orang tidur di saat waktu asar itu dua kemungkinan. Kalau enggak dia mudah-mudahan sehat lah terus ya. Dua kemungkinan penyakit yang ada dalam diri orang yang mereka tidur waktu asar sampai sebelum isya itu. Yang pertama lumpuh, yang kedua gila. Makanya jangan sampai nih. Nah, pasti kalian dalam hati, alamak aku nih sering tidur waktu asar nih, udah. Nah, cepat rubah sekarang. Harus dirubah pola kalian nih, jadwal kalian dirubah. Maka kalian bisa bedakan ya, tidur waktu siang ba'da duhur sama tidur waktu asar itu beda. Orang tidur sore itu kadang-kadang bangunnya kaget. Kadang-kadang seakan-akan ini pagi ke sore. Nah, dia gitu, betul nggak? Pernah nggak gitu? Nah, ini pagi ke sore. Nah, rupanya tiba-tiba di sebelahnya udah ada benkeron. Ini di alam barzah boy katanya. Berarti mati lah ya tuh ya. Rupanya malaikat mungkar nangkir di situ ya. Nah, sebelahnya. Nah, tapi insya Allah di sini saya ingin sampaikan bahwa angin ahmar ini dia akan mendatangi orang-orang yang mereka di saat mereka tidur di waktu asar, ba'dal asar sampai sebelum isya, sampai isya. Maka kalau kalian punya kebiasaan itu rubah sekarang rubah. Nah, tidurnya ba'da duhur atau setelah isya, kalian silahkan. Nah, setelah isya. Nah, biasanya mereka itu angin ahmar ini tanda-tanda ini saya kasih tahu kepada kalian. Orang yang mereka sering tidur di waktu asar biasanya biasa saja dia. Nanti karena keseringan dia tuh masuk angin ahmar tadi tersebut, maka dia akan merasakan dirinya sering semutan, kemudian hafalan udah mulai hilang pelan sikit-sikit. Maka orang yang mereka tidur di waktu asar sampai sebelum isya itu biasanya hafalan banyak hilang. Maka jangan sampai itu. Karena apa? Pengaruhnya gila nih soalnya nih.
Jangan sampai ini jangan sampai tidur kalian itu, lama-lama hilang semua. Kalau ini terjadi kepada kita, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan jauh dari penyakit ini kita. Bahaya juga, susah. Kalian bangun maghrib, kemudian tiba-tiba ketawa, teriak-teriak, joget-joget. Udah. Habis itu istri kalian datang, "Pak, ngapa Pak? Kau siapa?" Udah kau siapa nih? Udah nih, berarti sudah kronis sudah itu. Ya, penyakitnya sudah parah itu. Di dalam otak dia sudah rusak, kena penyakit ahmar tadi tersebut, ya, kena penyakit rihul ahmar. Nah, kemudian banyak kalau di dalam satu kitab At-Tibbun Nabawi, itu pengobatan cara Nabi, itu juga kita bisa dilakukan pengobatan secara Islami. Itu yaitu bisa diambil darahnya. Kalau mereka yang stroke setengah badan, separuh badan, itu bisa diambil cepat, tapi tidak boleh nunggu besok atau lusanya. Biasanya kalau orang-orang itu, kalau orang yang paham, biasanya ini dipakai sama orang-orang orang-orang Cina. Orang-orang Cina tuh mereka pakai itu. Padahal ini diambil daripada pengobatan dulu, pengobatan Islam dulu. Ketika mereka itu semutan, itu biasanya adalah peredaran darah dia tidak lancar, maka biasanya ditusuk jarum. Nah, tusuk jarum, ya, bukan tusuk besi, ya, besi habis tuh kok besi, ya, jarum, tapi jarum yang benar-benar steril, bersih. Nah, tusuk jarum. Itu fungsinya buat apa? Mengeluarkan darah supaya peredaran darah kembali lancar. Bahkan kalau di pengobatan Cina itu mereka disayat tahu ya, disayat ya, disilet pakai silet, tapi yang sudah dibersihkan, sangat bersih sekali. Nah, itu disterilkan, itu disayat di pertangan, itu keluarnya lebih banyak darahnya, tapi memang sengaja dikucurkan. Nah, nanti dia makin lama itu kembali normal, mulai bisa digerak-gerakkan, nanti mulai bisa bergerak-gerak. Nah, seperti itu. Dan harus rajin orang-orang yang mereka terkena ini, dia harus rajin berjemur di pagi hari. Berjemur di pagi hari itu dijemur jam 9 sampai sekitar jam 11. Ya, boleh ke jam 1 sampai jam 3. Boleh, enggak apa-apa, tapi hitam lah kau, dan gitu kan. Ya, gelap nanti jadinya, ya. Apalagi kalau berjemur pakai masker, akhirnya belang nanti kan. Nah, mukanya putih, nah yang lain matanya jadi hitam semuanya, ya, mukanya. Nah, itu kalian bisa berjemur seperti itu. Karena memang Allah menakdirkan, subhanallah, cahaya matahari di pagi hari dia membunuh kuman, membunuh penyakit segala macam. Maka betul juga para ahli medis sekarang ini, kalau orang terkena COVID mereka disuruh jemur tuh. Nah, dijemur pagi-pagi, dijemur. Nah, pagi-pagi walaupun dia tidak kena COVID, olahraga segala macam, pagi-pagi itu bagus tuh. Pagi sinar sinar cahaya matahari ultraviolet katanya, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi angin ahmar ini tidak boleh kita sepelekan. Kalau ada orang mengatakan, itu hanya mitos. Nah, ini benar-benar ada. Angin ahmar ini ada. Ada orang yang mereka periksa ke dokter, stroke itu dua kemungkinan. Stroke itu dua kemungkinan. Yang pertama karena medis. Medis itu adalah karena faktor makanan yang dia berlebihan, banyak lemaknya atau apa saja itu, sehingga menutup peredaran darah, bisa mengakibatkan stroke. Atau kemudian yaitu karena faktor angin seperti tadi ini, rihul ahmar. Nah, angin merah, bisa jadi karena faktor itu. Dua kemungkinan. Kalau dokter kemudian memeriksa bahwa dia ternyata kena medis, ya kalian berobatnya secara medis. Tapi kalau ternyata dokter mengatakan, ini bagus, kolesterol bagus, asam urat bagus, semua bagus semuanya. Nah, cuman dompet rupanya enggak bagus, ya, rezeki seret, segala pikiran, segala macam. Nah, orang itu kena penyakit gula, diabetes mellitus. Orang kena penyakit gula itu biasanya bukan karena faktor hanya karena faktor
mengkonsumsi gula yang berlebihan saja bukan, atau manis-manis saja bukan, tapi faktor keturunan itu juga ada. Gula penyakit diabetes itu bisa karena keturunan, bisa karena mengkonsumsi yang manis-manis sebelum tidur, bisa juga karena faktor pikiran yang terlalu berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita batasan kita, akal kita untuk bisa berpikir secukupnya. Jangan kau berpikir yang berat-berat. Ini kadang masalahnya orang dipikirin. Nah, enggak usah, masalah orang enggak usah dipikirin. Tetangga sebelah tuh utangnya banyak, biarin ya, kau mau bantu, enggak usah dipikirin ya. Tetangga sebelah tuh istrinya cantik. Nah, jangan berpikir terlalu, orang kalau beban pikiran terlalu berat, apalagi pikiran-pikiran yang tidak penting masuk ke dalam pikiran dia, makanya akan mempersulit dia dalam kesehatannya tadi tersebut. Nah, Rihul Ahmar, angin ahmar ini juga bisa menyerang siapa saja. Makanya doa ini baginda Nabi sampaikan, minimal kalian bisa bacalah seumur hidup kalian sekali. Nah, seumur hidup kalian sekali. Mau diamalkan setiap seminggu sekali, setiap Jumat, atau setiap ba'da sholat, silakan, lebih bagus malahan kalian. Itu luar biasa. Nah, lebih bagus kalau kalian mau ngamalkan ini sehabis sholat, maka saya sampaikan kepada kalian, yang pertama kalian hadrah Fatihah buat malaikat Jibril alaihissalam, karena ini adalah memang yang pertama Sayyidina Jibril yang membawanya. Nah, setelah itu kemudian Fatihah yang kedua, silakan ya, kalau mau ada yang mau nulis atau mau apa silakan ya. Nah, Fatihah pertama itu adalah untuk malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam, yang kedua untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu saya minta kalian juga menghadiahkan Fatihah buat Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, kita juga minta juga wasilah beliau dari kewalian beliau sebagai Sultanul Auliya, rajanya wali, sultannya para wali ya. Nah, setelah itu baru nanti kalian baca. Nah, doanya kalian bisa tulis. Nah, doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wada'il akbar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari angin merah dan dari darah hitam ya. Di sini disebutkan bahwa wadamil aswad, yaitu darah hitam, yaitu stroke yang keluar dari hidung tadi itu ya. Dan kemudian wada'il akbar, dan aku berlindung juga dari penyakit yang berat. Nah, penyakit yang berat, penyakit kronis segala macam. Semoga Allah jauhkan kita nih penyakit macam-macam sekarang yang banyak macam-macam, jantung, koroner segala macam. Nah, itu mau ini. Nah, kalian baca tadi tersebut, doa tadi tersebut kalian baca. Kalian baca boleh bebas, mau setiap hari boleh, seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali boleh, setahun sekali boleh, mau seumur hidup kalian sekali tidak apa-apa, karena baginda Nabi menyampaikan minimal kau baca seumur hidupmu sekali. Allah akan hindarkan kamu dari penyakit stroke atau penyakit yang mereka yang berat-berat tersebut. Nah, kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang mereka terkena penyakit ini. Ada dua kemungkinan orang terkena penyakit ini. Yang pertama faktor makanan, pikiran segala macam, makanan, pikiran, nah itu. Yang kedua yaitu karena faktor rihul ahmar. Bisa jadi karena penyakit karena dibawa oleh angin merah tadi tersebut. Nah, kalau dikatakan
Kenapa harus dinamakan Rihul Ahmar? Apakah anginnya berwarna merah? Bukan. Bukan anginnya berwarna merah, tapi dengan angin ini mengakibatkan darah seseorang bisa keluar. Nah, darah seseorang bisa keluar dari hidung. Dan biasanya darah dari hidung itu bisa merah kehitam-hitaman. Kalau sudah merah kehitam-hitaman itu kronis, itu sudah luar biasa. Nah, kalian pernah mungkin merasakan badan kalian sengal-sengal. Nah, sengal-sengal itu itu bisa jadi dua faktornya juga, saya katakan kepada kalian. Bisa jadi karena faktor makanan. Tiga faktor. Faktor makanan, bisa jadi juga karena otot kalian yang ketarik, atau karena Rihul Ahmar. Bisa jadi juga karena Rihul Ahmar. Jadi tiga faktor ini. Untuk membedakan sakit di lengan kita itu ini Rihul Ahmar apa bukan, bagaimana caranya? Kalian ingat makan apa sebelumnya, pada saat itu sering makan apa, mengkonsumsi apa, kalian ingat baik-baik. Lalu kemudian pernah bekerja apa sebelumnya sehingga kalian bisa urat kalian ketarik. Kalau memang itu bukan Rihul Ahmar. Tapi kalau itu semuanya kayaknya makan bagus, tidak ada yang berlemak, tidak ada yang segala macam mengandung kolesterol segala macam. Nah, juga kayaknya istirahat tidurnya bagus, segala macam bagus. Nah, berarti mungkin kemungkinan Rihul Ahmar. Nah, kalau dapat penyakit tersebut sedangkan kita baru dapat doanya nih, cepat kalian baca doanya sambil kalian ini elus. Ya. Di akhir doa tadi tersebut kalian baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, itu kasih sholawat. Boleh juga dikasih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam setelah doa tadi itu. Setelah wada'il akbar tadi disebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalian eluskan di tangan kalian. Nah, kalau kalian sehat sampai saat ini, maka saya sampaikan kepada kalian, gunakan kesehatan Anda dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa sakit kita. Karena orang kalau udah makin tua itu tetap dia harus sakit. Tidak ada orang itu mau sehat terus. Ada orang tua itu sakitnya ya sakit tua. Namun kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit yang menyusahkan ahli waris kita atau anak-anak serta istri kita. Kasihan siapapun mereka, istri kita, anak kita, kita sendiri, kita minta kepada Allah supaya mereka tidak sibuk dengan kita. Ada orang yang mereka sakit sampai kemudian buang air besar, berak di situ di kasur, kencing di situ sampai dikasih pampers, kasih perlak, tahu enggak perlak itu ya? Untuk alas untuk tidur itu kayak bayi, karena supaya tilangnya enggak basah segala macam. Nah, itu ada yang seperti itu, yang mereka berhari-hari, ada yang mereka tidak sadarnya padahal mungkin masih muda segala macam. Nah, kalian cepat, kalian sekarang ini mumpung ini dikasih doa ini, kalian bisa pakai tadi tersebut. Nah, saya minta kepada kalian Fatihahkan buat malaikat Jibril, buat baginda Nabi Muhammad SAW, dan buat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu kalian baca, habis itu di akhir doa kalian baca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalian boleh baca sholawat seperti itu boleh, atau mau sholawat model apa saja silahkan. Nah, yang penting intinya tutup doa kita dengan sholawat supaya Allah menerima setiap doa-doa kita. Karena apapun bentuk doa, kalau tidak diiringi dengan sholawat, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih sholawat insya Allah. Nah, angin Rihul Ahmar ini tidak boleh dianggap sepele. Tidak boleh dianggap sepele. Banyak orang-orang, maaf ya, yang mereka tidak mengerti sehingga mereka mengatakan, oh ini aku kena guna-guna, oh ini aku kena kena kirim sama orang. Siapa nak ngirimnya? Ya, nah, tidak ada ngirim. Kalau ngirim tuh ke rekeningnya lebih bagus itu ya.
Nah, ini bukan masalah orang ngirim, bukan masalah guna-guna. Ini memang ada satu penyakit namanya penyakit angin merah. Nah, atau ada lagi juga namanya ainul marid atau penyakit mata. Itu juga pernah saya jelasin kepada kalian. Penyakit mata itu juga berbahaya. Karena apa? Dia menyerang, yaitu menyerang semangat. Seseorang tuh bisa lemah semangatnya, makin hari makin lemah, badan makin kurus, tapi sehat, badan sehat. Ditanya dokter, enggak apa-apa, bagus, kasih vitamin, nafsu makan, tapi menurun. Diabetes enggak punya, kolesterol enggak ada, asam urat juga enggak ada, tapi dia makin menurun berat badannya dan lemah semangat dia. Nah, ini namanya penyakit mata. Menyerang yaitu semangat. Orang kalau udah semangat semangat hidup diserang, lemah dia. Nah, untuk kemudian menyembuhkannya atau menghalangi penyakit mata ini untuk hinggap kepada kita, anak kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita, maka banyaklah kalian bersolawat untuk dihadiahkan kepada mereka. Terlebih-lebih khususnya ya, ketika diri kita dipuji oleh seseorang, atau anak kita dipuji oleh seseorang, atau istri kita dipuji oleh seseorang, atau orang tua kita dipuji oleh seseorang, atau guru kalian dipuji oleh seseorang, maka bacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bacakan selawat itu, maka insya Allah penyakit mata itu dia tidak akan hinggap kepada kita. Kita kadang-kadang gendong anak, ya, lucu anak kau nih, bukan anak aku, anak tetangga, lain itu, ya, itu berarti kalian ada minat sama siapa tetangganya mungkin ya, emaknya janda apa kan. Misalnya, lucu anak kau nih, iya nih, nah, doakan ya. Tapi dia lupa cuma doakan ya, cuma gitu aja. Kadang orang gitu, doakan jadi anak yang soleh, doakan jadi anak solehah misalkan. Ketika anak kita dipuji oleh seseorang, maka kita sholawatin anak kita. Ya lucunya anak kau, masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalian kasih sholawat itu. Nah, istri kalian dipuji misalkan, masya Allah istri kau tuh luar biasa, rajin segala macam. Nah, kalian lupa baca sholawat. Teman kalian bilang, apa enggak kau sholawatin? Biar hati dia lah, aku tak suka sama dia. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Sholawatin tetap. Nah, sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, karena penyakit ini khawatirnya ketika sanjungan kepada istri kita tidak dengar. Kalau istri kita dengar, maka dia juga harus bersolawat. Kita mendengar, kita bersolawat. Anak kita yang masih kecil, kita solawatin sambil kita elus kepalanya. Nah, tapi kalau dibicarakan pas anak kita tidak ada, misalkan kita main ke rumah teman kita bilang, masya Allah ya anak kau nih lucu, masya Allah, kemarin aku lihat tuh masya Allah lucu. Langsung kalian solawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi solawatin, terima kasih. Habis itu makasih, doakan ya lah. Nah, boleh seperti itu, silakan. Baru bilang doakan. Dan angin Ruhul Ahmar ini saya katakan kepada kalian bahwa ini penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh ilmu kesehatan, tidak bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran hanya menjangkau masalah medis, sedangkan masalah-masalah di luar non medis dokter tidak akan sanggup dan tidak akan mengerti. Loh kok bisa? Iya, karena memang ada satu penyakit atau satu akibat dikarenakan di luar non medis, seperti contoh angin Ruhul Ahmar, kemudian penyakit mata, kemudian santet. Santet itu ada, jangan tidak percaya santet. Sihir itu ada dari sejak zaman Nabi Musa dulu sampai sekarang ada sihir segala macam itu. Makanya kalian ada satu orang dulu bertanya kepada saya, Beb, boleh nggak Beb kita menyimpan raja?
Rajah itu tulisan untuk azimat rajah, menangkal guna-guna. Saya katakan kalau di dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat kau bukan percaya dengan tadi tersebut, tapi dengan izin Allah, maka ini bisa menjadi wasilah untuk bisa menangkalnya. Nah, karena yang ditulis adalah biasanya kalimat-kalimat baik, diambil dari Quran, seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim dilepas satu-satu. Ya, di hurufnya dilepas satu-satu. Kemudian seperti ta'awud, kemudian seperti penangkal jin. Nah, ini saya katakan, bagaimana dengan orang yang mereka menangkal jin atau apa saja, yaitu dengan sajen. Nah, kan ada tuh yang mereka ngasih sajen. Bagaimana hukumnya? Hukum orang yang mereka ngasih sajen kepada makhluk, maka haram, dosa, termasuk syirik. Nah, namun apabila dia kemudian menulis tadi tersebut untuk menghindarkan jin, bukan untuk minta kepada jinnya, tapi dia minta kepada Allah agar jinnya kemudian dihilangkan atas izin Allah, maka itu dibolehkan. Para ulama Syafi'i, ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan boleh, silakan. Yang penting mintanya kepada Allah, bukan minta kepada om jin atau siapa saja. Nah, itu tidak boleh. Minta kepada jin, minta kepada siapa, itu tidak boleh. Minta kepada Allah. Nah, apalagi sampai kalian minta kepada teman kalian yang dia dukun. Boy, aku tolonglah buangkan jin di rumahku. Nah, oh iyalah, dia sendiri kejinan, suruh mengeluarkan jin dari rumahnya. Makanya jangan kita kemudian mudah percaya sama orang. Saya katakan kenapa? Untuk dapat melihat jin ini tidak sembarang orang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya melihat jin, apalagi kalau di TV-TV itu sampai ilmu tenaga dalam dikeluarkan kan, habis itu bergulung-gulung di kan, habis itu bilang ditangkap, masukin botol. Ini jin apa nih masuk botol ini ya? Ini gak usah percaya kalian tuh, itu bual itu semua tuh labus itu semua tuh ya. Gak usah percaya itu kalian sama orang-orang kayak gitu tuh. Tidak sembarang orang mereka itu bisa ditunjukkan oleh Allah melihat tadi tersebut, kecuali orang-orang yang sangat tertentu dan itu sangat sedikit jumlahnya. Nah, maaf ya, ulama hebat besar sendiri belum tentu dia bisa melihat seperti ini. Nah, jadi bukan jaminan kemudian orang yang ilmunya tinggi segala macam tapi kemudian dia bisa melihat itu. Enggak, belum tentu. Allah memberikan karunia kepada hambanya yaitu sesuai dengan keinginan Allah. Allah ingin orang ini bisa melihat sesuatu, bisa menjadi manfaat, ya, seperti itu. Kalau orang alim mereka berdakwah dengan kealimannya, dan orang yang bisa melihat ini mereka bisa membantu orang-orang dengan benar. Maka kalian jangan kemudian ini datang ke rumah teman kamar kau nih, adisiknya nih. Nah, jangan seperti itu ya. Nggak boleh kita berdusta dengan atas nama jin, nanti jin akan bilang aku merasa terfitnah katanya. Nah, jangan. Apalagi membawa-bawa nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jangan kalian berbohong untuk meyakinkan kebohongan kalian lalu dengan membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai itu terjadi, jangan, karena sangat beresiko, Rasulullah tidak menyukai dan tidak ridho dengan nama beliau dipakai untuk berbohong di saat gurau saja. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an mengatakan kurangi berbohong yang walaupun dalam keadaan gurau, kurangi berbohongnya dalam keadaan gurau, apalagi dalam keadaan serius. Nah, serius tidak boleh sama sekali. Gurau saja itu tidak boleh. Nah, dianjurkan untuk bisa mengurangi. Nah, jadi saya sampaikan kepada kalian bahwa doa tadi silahkan kalian bisa baca dan kalian bisa amalkan, silahkan. Mau jadi amalan rutin bagus,
dan ajarkan kepada istri dan anak-anak kalian untuk juga membacanya, karena ini seumur hidup sekali. Anak saya masih bayi, Beb, atau ya jangan diajarkan. Kalian baca, kalian usap kepalanya, kepala bun-bun sampai terus saat dia tidur tuh. Nah, terus tiupkan tangan kalian, habis itu gosokkan ke kepala anak kita sampai ke kaki, ujung kaki. Nah, kalau istri saya boleh dibacakan, istri kau baca seorang, jangan kau tiupkan. Nah, kau tiup nanti bahaya dia. Nah, ada sesuatu nanti tulis itu kan. Nah, jadi boleh, silahkan kalian itu. Nanti kalau anak kalian sudah bisa lancar dan sudah besar, ajarkan doa ini kepada anak kalian. Setiap keluarga kita ajarkan, istri kita ajarkan, anak kita ajarkan. Istri saya tidak pandai ngaji, Beb, kalian tuntun bacanya. Dek, baca dek, Allahumma inni a'udzubika, dituntun dia. Nah, dituntun dia bacanya, bukan dituntun jalan ya. Nah, dituntun baca, dituntun jalan itu nanti aja malam Jumat atau malam Senin, silakan ya. Nah, kalian baca tuh diajarin. Diajarin. Kalau saya tidak bisa ngaji gimana, Beb? Nah, kalian baca pakai huruf Latin tidak apa-apa, yang penting mahrajnya betul, ucapannya benar. Nah, bagaimana cara supaya ucapannya benar? Tanya sama saya boleh, tanya sama di sini ada yang pandai ngaji juga banyak untuk ngepaskan bacaan itu. Nah, ya, karena kalau bicara mahraj ini salah sedikit saja susah. Bahasa Arab ini salah pengucapan, salah arti. Saya kasih contoh. Mator sama motor itu lain. Mator itu lapangan terbang, bandara, lapangan terbang. Motor itu hujan. Nah, sekarang bedanya jauh, lapangan terbang dan hujan. Tinggal pengucapannya tadi tersebut. Ada yang panjangnya, ada yang dipendekkan. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu tidak bisa ini, harus pengucapan kalian harus benar. Wah, jangan panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Nah, itu susah. Nah, kalau kalian tidak apa-apa, pendek dipanjangkan aja tidak apa-apa. Istri kalian senang insya Allah. Yang pendek dipanjangkan ya insya Allah. Nah, insya Allah ijazah ini di akhir pengajian ini kita seperti biasa, karena ini bentuknya ijazah, kita akan seperti biasa akan saya serahkan ijazah ini bagi kalian yang mau saja, yang tidak mau tidak apa-apa. Tapi saya menyampaikan kepada kalian, silahkan doa ini insya Allah bisa menjadi manfaat. Ya, insya Allah bisa menjadi manfaat. Dan kemudian sebelum kita mengijazahkan ini, saya sampaikan bahwa insya Allah minggu depan, malam Sabtu depan itu kita di kediaman Bang Jaka ya. Nah, di kediaman Bang Jaka ya, di kediaman Pak Jaka, Mas Jaka. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, Bang Jaka siapa ya? Mas Jaka siapa? Super Jaka. Nah, kalau Super Jaka insya Allah kalian tahu ya. Nah, beliau tuh masya Allah tuh ya. Nah, jangan kalian bilang ini dalamnya berapa terjun tuh beliau. Masya Allah tuh beliau. Nah, itu insya Allah malam Sabtu depan nanti di kediaman Bang Jaka, insya Allah Mas Jaka di sepakat 7 ya, sepakat 7 ya. Nah, silakan. Nah, ini kita ijazahkan. Nanti lagi ini nah, silakan bagi yang mau nanti bisa nih saling menempelkan, nanti bisa kalian amalkan ya. Sudah ya, saya ijazahkan doa apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan menjauhkan kita dari musibah, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang buruk dan penyakit-penyakit kronis. Saya terima dulu. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya, karena kedua iya karena saya ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minas syuhada'i wa
maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibina wa sahibi syafaat anta jalana ya Allah mimman yastaujibu syafa'atah anta jalana ya Allah min khiyari ummatih. Rabbana inna amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.